Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan cara singkatnya untuk menentukan penjumlahan suatu vektor. Kalau yang pembahasan sebelumnya itu kan biasanya kita gambar ya pakai jejak genjang, segitiga, tapi di sini Ibu punya cara kreatifnya biar kalian tidak usah menggambar. Kita perhatikan contoh 3. Buktikan dengan aturan penjumlahan dua vektor bahwa setiap bentuk di bawah ini adalah benar. Vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CA akan hasilnya sama dengan 0. Yang B, ketika vektor AD ditambah vektor BC sama dengan vektor AC ditambah vektor BD. Sebelum kita mengerjakan contoh itu, nah perhatikan intinya dalam penjumlahan dan pengurangan suatu vektor. Yang pertama, BC dikurang BD itu sama dengan DC. Tinggal kita coret huruf yang sama. Karena dia pengurangan berarti berlawanan, jadinya DC dulu. Yang kedua, AF ditambah FB. Coret huruf yang sama F-nya. Karena dia penjumlahan tetap ditulisnya AB. Yang selanjutnya, nah huruf yang sama F di depan kita coret. Nah berarti karena berlawanan jadinya AB. Selanjutnya juga sama nih, A-nya di depan kan coret berarti CB. Nah selanjutnya ada vektor OB ditambah vektor AO. Nah O-nya coret, berarti jadinya AB. Kalau O ini 0 sebenarnya vektor 0. Nah ketika 0 berarti hasilnya AB dibalik. Nah yang selanjutnya ini sama BC min AB, berarti B-nya coret, tinggal AC karena pengurangan berlawanan jadi dibalik. Selanjutnya ada BC ditambah AB. Nah B-nya nih sama-sama dicoret di ujung sini, jadinya AC. Jadi yang kalian balik itu ketika hurufnya yang dicoret depan belakang. Nah pokoknya perhatikan inti ini, nanti tinggal dikerjakan. Kayak ini B-nya coret jadinya AC. Tapi kalau dia yang nggak dibalik ketika penjumlahan nih, F-nya yang dicoret berhimpit. Nah ketika berhimpit kan hasilnya 0, dia tetap AB. Kalau ini dia tidak berhimpit vektornya, karena ujung sama ujung kan, titik awal gitu. Nah ini dicoret jadinya AC. Nah selanjutnya ada BC min AC, sama huruf yang sama dicoret jadinya AB karena berlawanan. Nah contoh 3 ini kalian catat di buku catatan, dan intinya pun kalian catat, ini wajib kalian hafal dan wajib kalian pahami. Nah ini contoh 3 yang tadi, ayo kita kerjakan. Yang A, vektor AB ditambah vektor BC, tinggal coret kan B-nya, jadinya si CA. Jadinya apa tuh kalau B-nya dicoret di depan situ, berarti AC ya. AC. Coret kan? AC. Dia sama di sini berhimpit, ditambah CA. Tulis aja, coret kan? Boleh kan? Boleh coret A atau C-nya terserah. Dia pasti vektor 0 karena dia sama. Jadi AA kan 0, atau nanti A-nya yang dicoret sama aja CC, sama aja berarti vektor 0. Berarti terbukti ya, tulis di sini Kalau ada soal buktikan kalian wajib tulis terbukti. Yang B, AD ditambah BC sama dengan AC ditambah BD. Nah ini kita pindahin ruas aja dulu nih. Berarti kan AD, ini boleh kita pindahin ruas ya, plus BC min AC min BD sama dengan 0 berarti kan, karena kan udah gak ada vektor. Kita kelompokin AD ini, sebaiknya kita kelompokin sama BD. AD sama BD boleh, atau AD sama si AC juga boleh, sama aja. Coba kita kelompokin AD sama AC. Kan AD min AC terus tambah BC min BD sama dengan 0. Kita lihat deh, AD min AC, A-nya coret, jadinya CD kan. Terus ditambah ini BC sama BD, B-nya coret, jadinya DC kan, sama dengan 0. Sama lagi kayak yang tadi,
Nih kan ACCA, CD, DC. Bener berarti 0 kan pasti. Ini pasti vektor 0. Berarti terbukti. Sebenarnya mau kalian dikelompokin AD sama BD juga nggak apa-apa, BC sama AC nggak apa-apa, hasilnya sama. Yang pasti kalian harus paham inti yang tadi ibu catet. Nah ini boleh nih kalian catat lagi di buku catatan ya, wajib kalian catat. Contoh selanjutnya, perhatikan pada trapesium ABCD diberikan titik tengah pada sisi AB, BC, CD, dan DA, yaitu PQRS, seperti terlihat pada gambar di samping. Buktikan bahwa PQRS ini merupakan jajar genjang. Kayak tadi kan P itu titik tengah AB, terus Q itu titik tengah BC, R itu titik tengah CD, dan S itu titik tengah si AD. Perhatikan gambarnya ya, ini sudah dari soalnya ditentukan, jadi jangan bingung. Sekarang tugas kita adalah menentukan apakah si PQRS ini jajar genjang. Oke, dari gambar ini kita bisa menggunakan teorema titik tengah dan teorema penjumlahan tadi. Nah sekarang yang namanya jajar genjang itu pasti sisinya sama, karena dia sama aja kayak belah ketupat, sama aja kayak persegi 4. Jadi kita harus tentukan dulu dia harus sama sisinya. Nah cara menentukan sisinya agar sama, perhatiin, kita fokus sama PQ ini boleh, PQ ke sana ya. PQ ini harus sama sisinya dengan si SR, atau mau kalian balik boleh, RQ harus sama dengan SP, atau QP harus sama dengan RS. Nah begitu ya, jadi dia arahnya harus ikut. Kalau arahnya ke sana, ini arahnya ke sana ya sama, ini juga arahnya harus ke sana, nggak boleh berlawanan, nanti salah. Oke, yang pertama kita harus cari dulu vektor PQ-nya. Oke, vektor PQ, karena kan PQ harus sama dengan SR. Oke, vektor PQ. Nah sekarang lihat, kalau vektor PQ ini kita bisa cari pakai PB sama BQ kan? Karena intinya harus ke Q sini semua, harus sama ke Q. Nah gini kan, nah jadi harus sama, fokus. Berarti kita tulis PB ditambah BQ, atau pakai rumus yang tadi tuh, rumus intinya. Jadi B-nya bisa kita coret, B-nya bisa kita coret kan, sama dong jadinya PQ. Oke, dilanjut. Nah, vektor PB sama vektor BQ kan. Vektor PB, nah perhatikan, vektor AB kan tadi disebutnya P, vektor AB kan P. Nah, ini sama titik tengahnya, berarti vektor PB itu setengahnya dari AB. Ditambah, nah terus BQ sama setengahnya dari vektor BC kan, tulis berarti setengah vektor BC. Nah setelah itu boleh kita kelompokkan, berarti setengahnya di luar, nih AB tambah BC. Pakai cara kreatifnya, berarti B nya tinggal kita coret, jadi jawabannya setengah AC. PQ sudah ketemu, sekarang kita cari SR nya. Oke, SR-nya berarti fokus ke sini semua ya. Fokus ke SR semua, berarti boleh nih kita pakainya itu SD ditambah DR, karena fokus ke R. Jadi tinggal tulis SD ditambah DR. Kita lihat SD sama setengahnya AD kan, tulis juga setengah AD tambah DR, setengah DC kan, tulis berarti setengah DC. Nah kita kelompokkan yang ada setengahnya, AD ditambah DC. Bisa kita pakai cara kreatif, kita coret lagi D-nya, berarti jadinya setengah AC. Sama ya, setengah AC. Kalau sama berarti tulis terbukti jajar genjang. Ya seperti itu. Boleh kalian tulis dulu di buku catatan, jangan lupa ditulis dan dipahami lagi. Ya seperti biasa ya, tugas 2-nya akan Ibu share di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan menggunakan pulpen secara rapi, memakai cara jawaban secara lengkap. Oke, sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.